menelan korban anak-anak, bukan saja anak-anak yang berusia 5 tahun, tapi balita, ada yang 2 tahun, yang pada saat pertandingan itu dibawa oleh orang tuanya. Semprotan itu sudah mobil Canon itu ya, Canon itu sudah ada di situ, seolah-olah sudah akan terjadi kerusuhan. Padahal sebenarnya yang nonton itu mayoritas adalah Arema Malang. Itu bukan tidak terbuka lagi, itu sudah didorong, dijebol oleh penonton. Artinya harus memberikan pengaturan, bukan nggak boleh bawa anak ya Bang ya, tapi juga harus melihat juga jam nonton. Begitu usia, mungkin usia di bawah 5 tahun juga rentan juga, nggak bisa juga dibawa. Yes. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, sahabat anak Indonesia, jangan lupa untuk dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah nih, sekarang akhirnya kita ketemu lagi walaupun suasana syutingnya mendung-mendung, bikin ngantuk. Gimana Bang, ngantuk nggak Bang? Ya enggak sih, untuk anak Indonesia tidak ada ngantuk. Tidak ada ngantuknya ya Bang ya. Jadi suasananya tuh sekarang lagi mendung. Cuaca, terus kemarin juga habis gempa. Bang ngerasain gempa nggak? Ngerasain gempa nggak tuh Bang? Nggak rasain karena saya di luar kota, tapi saya rasa gempa di Sumatera Utara, di Tarutung. Ada gempa juga? Ada gempa, dan itu 2 yang tapi Bang, bolak-balik ke luar kota itu kan naik pesawat dan cuaca lagi di pesawat kan nggak ada goyang-goyang begitu. Karena ada terminalnya juga. Singgah dulu, baru berangkat lagi. Gitu. Oh gitu. Emang apa sempat gitu? Enggak sih, tapi goyangan itu tidak terasa kalau di udara. Sebenarnya nggak, kalau untuk Bang Aris nggak terasa karena memang bolak-balik naik pesawat. Beda sama Nia yang jarang naik pesawat, jadi ada goncangan dikit tuh gemeter gitu kan. Betul. Jadi nggak pernah takut gitu ya Bang, dimanapun berada naik pesawat walaupun cuaca, sampai ke ujung Bentuni sana juga dihantem gitu sama Bang Aris, beraninya Bang Aris. Kalau saya ngeliat cuaca gini, saya lebih milih naik bis kalau naik kereta Bang. Betul ya. Saya takut soalnya. Karena kita ini kan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Itu aja. Itu dia tadi. Iya. Selain istri ya. Istri ya secara fisik ya. Keimanan kan Tuhan pasti memberikan jalan. Oke, itu pelajaran yang bisa diambil Bang. Baru-baru ini mungkin Abang suka nonton bola nggak sih? Saya sih tidak pecandu penikmat nonton bola. Tapi penonton bola kalau ada bola-bola yang khusus itu selalu saya kagumi. Kalau di Indonesia Bang? Kalau di Indonesia tentu PSMS dong. PSMS itu Medan. Kalau saya Ayam Kinantan. Kalau saya apa ya? Saya lupa nih tiba-tiba. Kalau Palembang apa ya? Sriwijaya FC. Iya. Dulu. Nah, kau lupa, saya ingat. Karena saya kelamaan di Jakarta Bang. Jadi saya jadi Persija akhirnya sekarang, orange gitu kan. Nah, Bang Aris, kita tuh lagi sedih banget, sesuai nih sama cuaca kita juga yang lagi sedih, mendung. Kita lagi mendung, lagi berduka karena memang kemarin kan ada pertandingan ya Bang, Persebaya sama Arema Malang kalau nggak salah itu. Jadi terus kemudian akhirnya kalah ya. Yang kalah siapa nih? Persebaya. Arema nampaknya. Arema kalah terus akhirnya katanya menurut informasi ada kerusuhan, akhirnya disiram gas air mata. Terus korbannya itu kan nggak sedikit, terus juga banyak anak-anak. Itu kan miris ya Bang ya, dunia persepak bolaan Indonesia kok ada kayak gini lagi gitu. Bang Aris gimana sih menanggapi kasus bola-bola ini gitu, supaya jadi kok ke depan nggak terjadi lagi. Apalagi nih anak-anak, kok bisa anak-anak dibawa nonton bola, terus emang boleh gitu Bang? Maksudnya malam nonton bola dengan usia-usia yang ya masih di bawah 10 tahun gitu. Atau mungkin boleh tapi jam-jamnya atau gimana sih Bang sebaiknya? Saya tentu menyampaikan kesedihan yang mendalam. Karena apa? Karena ternyata tragedi kemanusiaan, kerusuhan yang terjadi di
di salah satu stadion di Malang, stadion bola, itu menelan korban anak-anak, bukan saja anak-anak yang berusia 5 tahun, tapi balita, ada yang 2 tahun, yang pada saat pertandingan itu dibawa oleh orang tuanya. Dalam perspektif perlindungan anak, saya sedih, sangat sedih saya itu. Saya nggak bisa ngomong apa lagi, karena ternyata ada unsur kesengajaan, bukan hanya sekedar kelalaian. Apa itu? Saya mendengar, ya, yang pertama itu panitia itu memperbolehkan ayah dan ibu yang membawa anak balita untuk nonton. Seharusnya panitia itu menolak. Gak boleh bawa anak yang standarnya tidak 17 tahun misalnya. Atau anak remaja yang sudah menikmati bola. Tetapi anak 2 tahun, 5 tahun itu gak boleh pada saat dia beli karcis. Kan bayarnya, kan gak ada yang gratis. Itu dari sisi panitia. Dari sisi panitia juga menolak itu dengan alasan pertandingannya bukan dilakukan pada sore hari atau katakanlah masih dalam kondisi belum malam. Dan ini kan disinyalir akan selesai pada jam 10. Kan sudah tahu panitia ini. Pertandingan itu akan berakhir jam 10 malam. Itu patutlah dia tidak boleh membawa anak-anak itu. Panitianya loh kepada orang tua yang beli karcis itu. Tetapi sebaliknya orang tua juga, ya, ini yang saya ingatkan. Jangan bawa anak itu di dalam kondisi yang tahu bahwa, ya kan sudah tahu ini. Arema dengan Persebaya itu kan musuh bebuyutan. Dalam pertandingan ya. Dari mana-mana pun nggak pernah ada ini gabung supporternya. Sudah tahu kan ini. Bahwa itu akan menumbuhkan heroik dari orang tua. Tapi orang tua harus memikirkan, karena itu adalah tontonan ramai, bahkan puluhan ribu orang yang disinyalir itu mencapai 42 ribu orang. Orang tuanya harus memilih demi keselamatan, demi kemenangan simpatisan di grupnya, bolanya, atau demi keselamatan anaknya. Itu harus dipikirkan dari sisi keluarga maupun panitia. Dari penyelenggaraan itu juga harus dipikirkan di mana-mana pun tidak ada masuk mobil semprotan gas air mata di stadion, sekalipun untuk antisipasi kerusuhan. Sekalipun ya. Kan ini jelas akan mungkinkah rusuh ya. Penonton sebelah pihak Persebaya itu nggak ada. Kalau ada pun presentasinya paling 10%. Dan tidak akan terjadi kerusuhan. Sudah tahu Persebaya tidak akan hadir di tempat itu. Kalau dia menang atau kalah akan terjadi kerusuhan. Karena itu yang dihindarinya. Nah, fakta yang ditemukan oleh tim litigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak di Batu Malang dan di Surabaya yang bergabung untuk melakukan investigasi apa penyebab kerusuhan, apa penyebab banyak anak-anak yang meninggal. Itu ternyata yang tadi itu semprotan itu sudah mobil Canon itu ya, Canon itu sudah ada di situ, seolah-olah sudah akan terjadi kerusuhan. Padahal sebenarnya yang nonton itu mayoritas adalah Arema Malang. Terus masuk berkelahi. Terusnya berkelahi kan kemarin diinformasikan antara supporter. Supporternya Surabaya sengaja tidak datang karena dia tahu akan terjadi hal yang tidak menguntungkan. Kalau datang, nah itu ternyata nggak datang. Yang kedua yang dapat diinformasikan oleh tim litigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak hanya segelintir orang ketika Arema Malang itu mengalami kekalahan ya di dalam pertandingan babak kedua. Ada supporter dari Arema Malang mendekati pemain untuk memberikan dukungan supaya semangatnya tinggi. Tetapi itu diterjemahkan bahwa ini akan pemicu dari kekerasan. Sehingga terjadilah penyemprotan. Yang aneh, ya, saya kira panitia semua PSSI dan sebagainya tahu aturannya FIFA. Orang-orang penonton yang ada di tribun itu tidak boleh disemprot gas air mata. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan pedas dan tidak akan bisa keluar dari situ. Karena itu kan tribunnya pakai bangku.
Itu kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh tim investigasi. Kesalahan yang ketiga, saya kira tidak ada juga data ya dari pemerintah daerah, baik itu gubernur Jawa Timur, wali kota dan bupati Malang, yang tidak punya data berapa anak balita, anak berusia dengan klasifikasi itu. Nah, ternyata ditemukan sampai hari ini masih terus bertambah, ada sekitar 37. Itu yang membuat saya marah, Balita ya, sedih, ya balita, dan digendong, dan itu fakta. Ada tentara, ada polisi, ada aktivis juga yang masyarakat biasa, lansia yang menolong ketika mereka terjebak di dalam pintu 9, 10 sampai 13. Dan yang anehnya di dalam temuan itu 10 menit pertandingan mau selesai, pintu keluar masih tertutup. Itu melanggar aturan. Sebelum 10 menit itu berakhir, seharusnya semua sudah dibuka seperti kita nonton bioskop. 10 menit kan kita kalau nonton sudah dibuka itu sebelum berakhir kan bioskopnya itu. Ini juga seharusnya begitu. Itu standar yang dikeluarkan oleh FIFA. Nah, di situ pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan selama ini tidak pernah memberikan perhatian untuk perlindungan supporter, penonton. Itu yang membuat sedih saya. Sampai hari ini klasifikasi usia yang dinyatakan 37 anak itu belum punya kita. Tetapi kerja tim litigasi dan advokasi Komnas Anak tidak berhenti untuk mengklasifikasi 37 anak yang meninggal di rumah maupun di rumah sakit. Itu masih tidak dikerjakan. Karena dunia internasional menyoroti itu. Karena Indonesia tidak peduli dengan anak-anak. Bukan nggak boleh nonton, ada aturan-aturan mainnya, termasuk seperti yang saya katakan tadi. Panitia itu sudah harus ada syaratnya, nggak boleh karena ini jam malam mainnya. Lalu sudah tahu bahwa antara Persebaya dengan Aroma FC itu adalah dua klub yang saling terus mengadu kemampuannya, mengakibatkan supporter itu terbangun atau terbakar semangat dan sebagainya. Itu kan yang sudah harus tahu. Dan orang tua juga sudah harus tahu apa sih anak balita. Saya pernah nonton di Senayan ya, satu pertandingan bola, bawa anak balita itu dijejer loh anaknya seperti nonton sirkus gitu. Dijejer di bangku itu, anaknya yang kecil, bapaknya di sebelah kiri dan sebagainya. Ini juga seperti itu terjadi, sehingga ketika misalnya semprotan dan kerusuhan itu, ini tercerai dari ayah ibunya. Karena apa? Saya ini mantan demonstran. Ya. Jadi ketika kita melakukan demonstrasi, dianggap kita kecenderungan akan membuat kerusuhan, kita disemprot ya dengan water cannon istilahnya ya. Itu pedesnya bukan main. Pada saat disemprotkan kena mata itu nggak bisa jalan, nggak bisa lari kemanapun, gelap. Anda bisa bayangkan. Dia bisa bayangkan disemprotkan di tribun dengan anak yang jejer-jejer tadi. Kan akan pedes ini, nyarikan keselamatan dirinya. Ibunya mau melompat ke sana sudah ada kursi, ada orang, terinjak-injak lah. Apalagi ketika masuk ke pintu keluar pintu 13, itu bukan tidak terbuka lagi, itu sudah didorong, dijebol oleh penonton. Jadi terbuka itu artinya seperti keluarnya air kan, gitu. Terjadilah injak menginjak. Jadi sekali lagi ini tragedi kemanusiaan yang amat luar biasa di pertandingan bola yang mengerikan dan cukup memprihatinkan di dunia. Artinya harus memberikan pengaturan, bukan nggak boleh bawa anak ya Bang ya, tapi juga harus melihat juga jam nonton. Begitu mungkin usia di bawah 5 tahun juga rentan juga, nggak bisa juga dibawa. Ya saya kira 5 tahun belum ya remaja lah. Kita bawa anak kalau di bawah usia 5 tahun bawa anak ke bioskop. Sama seperti itu tadi. Harusnya juga. Ya, iya betul. Jadi orang tua yang harus lebih mengerti gitu ya Bang ya. Jadi ya ngerti kalau ya dalam kondisi seperti ini akan membahayakan justru anak dan lain-lain. Dari pertandingan kemarin itu pasti tahu orang tua akan berbahaya dan sebagainya kan. Nah oleh karena itu ya kita mendukung pihak Polri yang saat ini sudah memeriksa semua petugas-petugas yang ditugaskan di situ. Kemudian juga kita beri penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang membentuk tim khusus yang dikomandani oleh
Pak Mahfud, Menteri Politik dan Koordinasi Politik dan Hukum dan HAM gitu ya. Saya kira itu patut untuk kita apresiasi, dan saya kira sudah diumumkan ya bahwa ada yang harus bertanggung jawab terhadap itu, termasuk penyelenggara ya, penyelenggara itu. Dan memang dia harus bertanggung jawab karena ini bukan satu yang meninggal, ratusan. Dan saat ini juga masih kontroversi. Ya, ada yang menyatakan 100 sekian, 200 sekian, ada 300, kemudian anak-anak ada 37, tetapi tidak diklasifikasi usianya 2 tahunan. Fakta ada yang 2 tahun yang ditemukan oleh tim litigasi kita di daerah asal anak itu berada. Ada juga yang tidak selamatkan di rumah sakit. Jadi sekali lagi prihatin. Dalam hal ini tentunya kita harus betul-betul memberikan perhatian. Kalau sudah tahu kita itu akan menimbulkan kerusuhan, risikonya tinggi, janganlah kita membawa anak dalam situasi yang buruk itu. Oke, setuju banget nih apa yang diomongin Bang Aris. Nah Bang, kalau misalnya usia yang menurut Bang Aris ini bolehlah buat nonton gitu, usia dari berapa sih Bang untuk anak-anak? Saya kira ada aturan persepakbolaan internasional yang diatur oleh FIFA ya. Maka ada yang pertandingan itu pada usia 16 tahun. Nah, itu kan masih anak ya. Ada yang 17 tahun, ada 18 tahun, ada 20 tahun kan. Itu baik berlaku internasional maupun nasional. Saya kira atur di situ. Kalau memang remaja ya remaja saja yang boleh nonton. Katakan remaja ditentukan oleh FIFA umur berapa? 16. Yang nonton ya boleh aja 16, di bawah itu tidak boleh. Saya yakin ada aturan FIFA. Termasuk aturan FIFA terhadap tidak dibenarkan memasukkan otorkoenon di dalam arena pertandingan, dan tidak boleh menyemprotkan ke mana? Tribun. Ke tribun sekalipun ada kerusuhan dan sebagainya. Ada peringatan-peringatan dan ada mekanisme metodologi yang dilakukan oleh standar internasional, itu harus dipatuhi. Jadi kalau di Indonesia misalnya ya tentu 5 tahun ngerti apa pertandingan, tepuk-tepuk itu ngerti apa sih 5 tahun ya. Tapi itu fakta ada yang 2 tahun yang hadir. Ya itu prihatin kita ya. Saya tentu tidak hanya mempersalahkan orang tua, tapi panitia itu kalau memang tidak memberikan akses anak masuk di dalam stadion itu, nggak akan ada anak yang nonton. Tapi juga menjadikan pihak kepolisian evaluasi. Ya tentunya itu harus menjadi prioritas, evaluasi. Supaya nggak terjadi kejadian yang sama lagi gitu. Tapi juga jadi pembelajaran, akhirnya semua jadi tahu bahwa memang nggak boleh ada itu, kan ternyata memang nggak ada yang tahu katanya ya Bang. Kalau nggak ada pengaturan nggak boleh ada gas air mata. Coba itu, kan? Lucu. Makanya kan. Terus apa manfaat PSSI kita? Apa maksud dibuat Menteri Olahraga? Kan itu bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasi aturan-aturan bola, aturan badminton, aturan main untuk penyelenggaraan PON, aturan main secara internasional. Nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah sepak bola dunia. Nah kalau itu tidak dipatuhi, maka saya kira kita bisa tidak diberikan kesempatan untuk menjadi penyelenggara. Karena aturan yang kecil di lingkungan kita aja kita tidak patuh. Kau bisa bayangkan, watercannon masuk di dalam lapangan bola. Untuk apa itu? Seolah-olah kita tidak punya kemampuan untuk menghalau kemungkinan terjadinya kerusuhan. Itu sempat gini loh. Justru supporter itu pontang-panting dan sebagainya kan, membuat justru siapa yang rusuh, bukan penonton. Itu panitia ini kan, itu kan terbukti. Ternyata kan pihak kepolisian dengan timnya, Pak Kapolri, salut saya dengan Pak Kapolri, ternyata tidak segan-segan dapat sanksi. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya diberhentikan Polda Jawa Timur itu akibat dari ada kesalahan prosedur pemantauan penempatan tenaga-tenaga yang harusnya ditempatkan dalam pertandingan itu. Seharusnya mau tidak mau ya, dengan hadirnya 42.000 itu kan disebut over kapasitas. Katanya hanya 30-an ribu lah itu stadion, tapi ditonton oleh 42.000. Nah panitia salah lagi.
Dan anak-anak ada di situ. Tapi fokusnya Komnas Perlindungan Anak sampai hari ini tetap akan melakukan investigasi berapa usia dan klasifikasi dari 37 anak yang dilaporkan itu meninggal dunia. Nah, oleh karena itu saya tetap mengatakan kalau ada usia anak di bawah 18 tahun termasuk anak balita, maka saya berharap Gubernur Jawa Timur bersama dengan Wali Kota dan Bupati Malang Raya memberikan santunan terhadap perawatan kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang sudah meninggal dunia. Oke, kita semua saya juga turut berduka cita, keluarga besar Aris Merdeka Official juga turut berduka ya Bang ya. Betul. Semoga kejadian ini menjadi kejadian terakhir dan menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk para orang tua untuk lebih peka, lebih mengerti keadaan situasi ketika akan hadir ke suatu acara, ke suatu tempat, supaya nggak bawa anak-anaknya gitu. Sahabat Anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris, ngobrol seru dengan Bang Aris dengan berbagai topik, masalah-masalah yang memang terjadi di sekitar kita. Dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam Anak Indonesia. Menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Anak terlindungi, Indonesia maju.